Oke ya, kita udah ada berapa orang nih, 14 dan udah 10 menit. Hari ini kita seperti biasa ya, kita akan ada pembahasan mengenai tes kompetensi skolastik. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Dini atau Kak Dini. Halo Kak Dini. Kak Dini Rahmayani ya. Hari ini kita akan bahas mengenai skolastik bahasa Inggris ya Kak Dini ya. Iya, betul. Jadi teman-teman semua nih di sini ada kelas 11, juga mungkin nanti ada juga kelas 10 ya. Kelas 12 terutama kita akan belajar skolastik untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Nah apa ya? Nah, kan tesnya tuh ada 4 ya. Jadi ada 4, ada skolastik tuh, ada kognitif, ada penalaran matematik, ada literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita akan bahas literasi bahasa Inggris ya. Jadi untuk soal-soal literasi itu emang harus dilatih sering-sering ya. Karena sedikit berbeda dengan soal-soal materi yang ada di sekolah. Ya meskipun bahasa Inggris pun dipelajari di sekolah ya, cuman kita ada sedikit perbedaan untuk soal UTBK itu, jadi udah masuk ke ranah literasi ya. Jadi pemahaman kadang-kadang mengacu kepada teks ya. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini kita mulai aja ya biar mengefektifkan waktu. Kak Dini udah siap kah? Share screen-nya mau dari Kak Dini atau mau dari kami? Dari saya aja Kak, nggak apa-apa. Oh, dari saya ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dengan ucapan. Kita mulai semuanya dengan berdoa dulu ya. Kita ucapan bismillah atau berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Kak Dini, silahkan bisa dimulai aja. Nanti teman-teman semua ya, adik-adik semua kelas 10, 11, 12, barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic atau langsung aja di chat ya. Jadi, boleh kan Kak Dini ya? Langsung bertanya kalau misalkan ada yang nggak ngerti ya? Ada yang nggak ngerti atau boleh banget. Penjelasan boleh banget ya, justru harus lebih aktif ya. Karena biar tahu nih, jadi minimal bingung dulu ya, bingung dulu udah bagus ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan. Jadi mumpung ada sesinya di sini. Oke, Kak Dini, untuk waktu dan tempat saya sediakan buat Kak Dini, mangga silahkan. Mohon. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sunil dan halo teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan bahas ada 2 seri TPS yang bakal kita bahas insya Allah di pagi hari ini. Oke, sekarang Kak Dini mau share screen dulu. Sebentar. Nah, karena ini teksnya kan suka panjang-panjang, jadi Kak Dini mau pisah biar kita bisa fokus sama si ininya, pertanyaannya. Nah, oke, udah kelihatan ya soalnya? Udah ya? Oke. Yep, thank you so much. Oke, now, jadi seperti biasa ya, ketika tes skolastik untuk literasi bahasa Inggris itu memang sangat banyak dan hampir seluruhnya itu adalah teks. Beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas ya gimana cara mengefektifkan waktu untuk baca teks kayak gitu. Ada beberapa cara, kalian mau lihat dulu pertanyaannya boleh, ataupun kalian lihat dulu baca secara cepat si teksnya bisa seperti itu. Nah, beberapa hal yang bisa Kak Dini sarankan lainnya adalah mengenali jenis teks tersebut. Oke, kita lihat yang ini ya. Ini biar soal aja yang sebelah kanan. Ini yang Kak Dini blok di sebelah kiri di sini. Nah, dari bentuk seperti ini, kira-kira kalian bisa tebak gak sih ini teks apa? Apakah ini naratif seperti cerita, ataukah ini recount text yang menceritakan tentang masa lalu, kejadian kita sendiri ya biasanya kalau untuk recount text, ataukah mungkin berita, ataukah mungkin tentang sejarah sesuatu. Nah, ada baiknya adik-adik sudah bisa memahami, atau kalau misalnya yang belum, kalian coba dibaca-baca lagi tentang materi jenis teksnya. Nah, di sini benar-benar pengimplementasian apa yang udah kalian pelajarin di kelas. Jadi, kalau dilihat dari ininya ya, dari teks ini, bisa kita lihat kalau ini adalah teks berita. Dilihatnya dari mana?
Yang pertama, ada kalimat langsung seperti ini. Ini jelas banget, biasanya berita. Ditambah ada ini juga, tempat, tanggal, tahun, kapan itu terjadi. Terus selain itu yang sangat terlihat adalah di awal. Oke, mungkin beberapa di antara kalian ada yang lupa ya, teks berita itu seperti apa. Teks berita itu kan strukturnya ada 3. Ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor kalau di bahasa Indonesia. Kurang lebih sama kok kalau untuk di bahasa Inggris ya. Nah, kita lihat ke soal ya sekarang. What is the text about? Apa si teks itu membicarakan apa gitu kan ya, kurang lebih pertanyaannya. Ketika ditanya seperti ini dan kita udah tahu jenis teksnya apa, kita akan sangat mudah untuk mendapatkan jawabannya. Nah, kalau ditanya seperti ini, apa sih yang dibahas sama teksnya? Kalian sangat disarankan untuk melihat paragraf pertama. Ya, paragraf pertama itu adalah di mana pengenalan si teks tersebut, mau teks itu bahas apa atau masalahnya apa, terus juga apalagi ya, misalnya menceritakan objeknya apa. Jadi kalau ditanya what is the text about atau apa yang dibicarakan teks itu, intinya ada di paragraf pertama. Itu kemungkinan besar dan sangat bisa dipastikan ada di awal, gitu ya. Itu trik pertama. Jadi di sini baca paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama kita bisa lihat two state-owned lenders, Bank Mandiri and Bank BNI, will build temporary houses for 400 families displaced by the recent strong earthquake that hit Sigi District, Central Sulawesi Province. Nah, di sini kita lihat apakah ada jawabannya atau tidak dari A sampai E ini. Kita lihat yang pertama, building temporary houses for displaced family. Nah, kemungkinan bisa yang ini ya jawabannya. Building temporary houses, membuat rumah sementara untuk keluarga yang terkena dampak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini memungkinkan di jawaban yang A. Kita boleh tandain dulu. Positif deh. Oke. Yang kedua, planning to displace the temporary houses. Merencanakan untuk memindahkan rumah sementara. Enggak ya, out of context, berarti bukan ini. Terus yang C, signing a letter of agreements to build a permanent house. Tentu saja bukan, karena yang pertama rumahnya sendiri itu temporary, berarti hanya dalam waktu tertentu aja, nggak bakal permanen ada selamanya di situ ya, dibuatkan selamanya, enggak, hanya sementara aja untuk menampung korban bencana. Berarti ini juga bukan. Terus new luxury house will be built by BNI. Nah, ini juga tentu salah ya. Yang pertama, kalau misalnya kita bikin rumah sementara dengan luxury itu kayaknya, wah, lumayan. Mending bukan buat rumah sementara, kalau kayak gitu mah rumah permanen aja. Tapi bukan juga kok. Ini bukan juga jawabannya. Terus yang E, assistant secretary has built temporary houses. Of course, no. Yang bikin di sini siapa? Yang mau memberikan dana membuat rumah sementara siapa coba? Dilihat di paragraf ke-1, boleh siapa? Di kolom chat boleh, atau mau on mic silahkan. Halo? Ada nggak nih? Ayo. Halo, coba. Nah, ada nih siapa? Bank Mandiri dan BNI. Yes, thank you. Nazwa. Betul ya? Nah, berarti bukan. Nah, berarti ini jawabannya. Gitu. Nah, mudah ya kalau kita tahu teksnya dan kita tahu fungsi struktur teks. Ingat ya, ketika kita belajar struktur teks tuh gak semena-mena kayak, oh udah belajar aja. Enggak, tapi itu kan ada fungsinya. Kalian coba dipahami lagi struktur teks, fungsinya, isinya, dia itu tanggung jawabnya apa. Gitu ya. Oke, itu udah nih. Sekarang nomor 2. What can we infer from the text?
Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, saran Kak Dini, kalian baca dulu teks ini secara singkat. Ini ya, teks ini secara skimming dan scanning secara cepat. Terus kalian cek satu-satu, karena ini memang harus dicek satu-satu jawabannya dari A sampai E. Tidak ada cara lain. Gitu. What can we infer berarti apa sih yang bisa kita dapatkan atau informasi apa sih yang kita dapatkan gitu ya dari si teks tersebut. Info apa yang kita dapatkan? Nah, coba kita cek lagi berarti ini satu-satu. The temporary house will be built in the family lands. Oke. Kalau kalian baca di sini ada di paragraf ini ya, ketiga. The temporary houses will be constructed on pieces of land owned by the sub-district government, village, and community members. He stated itu siapa yang bilang sih? Oh, Sigi, assistant secretary-nya mungkin ya. Terus adding that the Sigi district government will facilitate all related parties to sign a letter of agreement. Nah, di sini nih ada committee members. Nah, nah, tapi apakah itu jawabannya? Bukan juga. Kenapa bukan? Ini ya, kita coba baca perlahan. The temporary house will be built in the family lands. Apakah rumah dibangun di dalam tanah? Enggak ya. Harusnya ini pun kalau iya, ini preposisinya harusnya on. Ini salah, berarti bukan yang ini. Kayak kita coret A, lanjut ke B. The displaced family will build 400 houses for 2 state banks. No, of course. No ya, kebalik. Ini infonya kebalik. So yeah, of course not. Not this one. C. Shelters. Shelters itu adalah seperti tempat apa ya, naungan sementara, kurang lebih kayak gitu ya, shelters. Tempat kita berhenti sementara. Jadi bisa ini tuh shelters ini menunjukkan si rumah sementara itu bisa sama. Nah, dalam teks ya teman-teman, kebanyakan nanti semakin banyak soal yang kalian kerjakan akan ada yang namanya itu sinonim antonim. Jadi kalian harus peka dengan itu. Karena gak semuanya apa yang tertulis di dalam teks ini akan ada di jawaban. Kemungkinan besar akan diganti dengan sinonim dan antonim. Jadi kalian harus paham itu ya, yang harus kalian latihan juga gitu. Shelters will be built by 2 state banks for earthquake victims. Nah, ini memungkinkan ya. Jadi tadi yang rumah sementara tadi akan dibuat oleh 2 state banks, oleh 2 bank untuk korban apa ini teh? Gempa bumi. Kayak gitu. Oke, kita tandain dulu karena belum tahu, bisa ada yang mirip ya. Yang D, Bank Mandiri will be built in the South Sibalaya. Oke. Nah, untuk yang ini coba kita lihat ya. South Sibalaya ini Bank Mandiri. Ini ya, yang ini si kalimatnya. Okay, now I want to ask you guys, all of you here, I want to know, menurut kalian, yang D ini kan ya lumayan mirip lah ya, ada juga di teks. Itu betul gak sih? Coba. Kan kita baru nemu jawabannya ini ya. Ini juga masih mungkin. Kita masih ada satu lagi yang E. Gimana menurut kalian, yang D ini betul atau tidak? Begitu pula yang E ya, kalau bisa sekalian. Bank BNI will be built by the earthquake victims in Jonoge village of Sigi. How? Betul atau salah? Ini antara CDE. Coba yang E, Jonoge. BNI Jonoge. Nih. Oh, ada ya? Oke. Nah, kira-kira benar gak sih? Ayo, jawabannya CDE. Antara CDE, kira-kira yang mana? Atau kalian bingung ini bedanya apa? Ini kok ada juga sih di sini di teksnya?
Boleh dicoba siapapun. Ya, siapa yang mau coba silahkan. Oh, masih sepi ya? Ya sudah, kalau gitu, oh ada, alhamdulillah. Oke, Najwa, Najwa bisa ini nggak on mic? Ya, Kak. Nah, Najwa, kenapa jawabannya menurut kamu? Karena di teksnya Bank BNI will erect the temporary shelter for 3,000 families in Jongo village of Sigit Biromaru. Itu menurut aku cocok aja sih, Kak. Oh, oke. Thank you so much. Yeah. Makasih banyak nih udah nyoba. Nice. Nah, di sini makanya kenapa Kak Dini tanya 3 jawaban ini, karena kemungkinan besar nih ya, kalau kita belum kalau kita belum tahu bentuk grammarnya, ini bisa jadi jawaban teman-teman itu antara D dan E. Karena emang beneran ada di dalam teks. Ya kan ada ya. Nah, tapi jawabannya itu bukan yang itu. Nih, kita bedah dikit ya, biar kalian paham dan nggak keliru. Kan di sini ditanyanya tadi ya, info apa yang kita dapatkan. Kita lihat ke D dan E. Di sini Kak Dini akan nge-bold yang ini. Oke. Kalau tidak salah, if I'm not mistaken, ini passive voice itu kalian pelajari di kelas 11. Kelas 12 ada nggak ya? Kelas 12? Kelas 12 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau kalian udah belajar itu lebih bagus. Nah, ketika ada passive voice, ini kan artinya kalimat pasif ya. Kayak bahasa Indonesia. Nah, ingat gak nih? Misalnya contoh, Kak Dini menulis di papan tulis. Itu kalimat aktif di mana Kak Dini melakukan pekerjaan. Tapi ketika pasif itu objeknya yang ditaruh di depan. Papan tulis ditulis oleh Kak Dini. Nah, ini teh bentuk si di itu dalam bahasa Inggris. Bentuknya seperti apa? Ini tadi namanya passive voice ya. Kalian harus ingat karena ini kemungkinan besar akan muncul sebagai pengecoh. Itu sangat mengecoh sekali. Jadi ini tuh bisa dengan to be atau auxiliaries, still the same. Auxiliaries is also to be. To be nanti kalian akan diikuti dengan verb bentuk ketiga. Nah, mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke guru atau tutornya ya. Karena Kak Dini mungkin nggak akan bisa bahas full tentang passive voice di sini. Tapi kalau kamu mau bertanya silahkan. Ini bentuk passive voice. Bisa to be atau kalau misalnya ada ini ya, ini kan namanya modals. Kalau dia pakai modals, dia akan seperti itu bentuknya. Nah, ada to be, maaf. Ada modals, terus ada be, nanti diikuti dengan bentuk ketiga. Nah, ini tuh namanya passive voice. Kalau di bahasa Indonesia kan, kurang lebih seperti ini. Bank Mandiri will be built, dibuatkan. Bank Mandiri dibuatkan atau dibangun di South Sibalaya. Kan bukan ya? Padahal kalau di teksnya, di sini, yang ini, families will be constructed by Bank Mandiri di South Sibalaya. Jadi ada 100 keluarga nih ya, 100 keluarga yang akan dibuatkan, will be constructed, akan dibuatkan oleh Bank Mandiri di South Sibalaya. Nah, berarti bukan ya. Nah, inilah pengecoh. Nah, terus ini Bank BNI will be built juga. Berarti Bank BNI akan dibangunkan by the earthquake, oleh gempa bumi, oleh victim korban gempa bumi di Jonoge. Kebalik ya. Harusnya korban ini yang dibuatkan rumah atau dibuatkan tadi yang shelters tadi sama Bank BNI. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa, Kak Dini sangat senang banget kalau kalian mau mencoba. Nah, jadi kan kalian udah tahu yang mana yang betulnya. Nah, ini yang betulnya guys. Yang lainnya kurang tepat, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
What makes 400 families displaced? Ini mudahnya nih ya. Kalau misalnya teksnya berita, kalian ditanya tentang apa yang terjadi, kalian fokus aja cari di paragraf pertama. Karena kepala berita itu dia pasti include tentang kejadiannya apa sih, di mana, atau biasanya kalau lebih lengkap dari ini, mungkin ada tanggalnya, kapan. Itu ya. Jadi kayak spoiler, kalau misalnya film mas spoiler beritanya itu pasti ada di kepala, ada di paling atas. Berarti ini jawabannya apa? Coba siapa yang bisa? Nomor 3. Lihat di paragraf pertama. Ada nggak tuh? Nah, di paragraf pertama, di sini kita ada strong earthquake. Ini. Nah, di sini kalau kalian mendapatkan clue ini, kalian bisa langsung mendapatkan jawabannya, yaitu yang ini kan satu-satunya yang tentang tentang gempa bumi itu hanya yang ini ya. Tapi kalau kalian mau mencari tahu, memastikan gitu apakah 7,4-nya, nah kalian baru bisa baca lagi ke bawah sedikit. Nih, yang ini. Gitu. Jadi dalam satu paragraf kalian sebenarnya bisa dapat jawaban untuk beberapa soal. Itu ya. Oke, move. The temporary houses will be constructed on pieces of land. The temporary word has antonym of. Oh, antonym. Temporary itu kan sementara. Nah, antonim dari sementara. Apakah itu? Coba. Who can answer this one? Coba ya kita lihat. Kalau belum ada, kali ini coba panggil nih siapa ya? Yang tadi dipanggil sama Kak semua deh. Soalnya tadi ada suaranya. Coba siapa ya? Oh, ada yang jawab nih. B. Oke, Ibi. B. Transitory. Oke, transitory it has meaning. Oke, oh iya, thank you so much ya Abi sudah menjawab. Transitory dia itu punya arti sementara. Jadi bukan B. Coba yang mana kira-kira? B. Iya betul. Dodol ya. Thank you so much nih yang udah jawab tadi. Private message juga boleh ya. Kalau kalian ragu-ragu atau takut Kak, private is also okay for me. Betul ya, jawabannya permanen. Kenapa? Nah, tadi ini udah sempat kasih tuh temporary itu sementara artinya. Berarti kita nyarinya yang permanen. Permanen itu kan berarti dia tetap ya. Lama lah gitu. Tetap. Beda dengan momentary. Momentary ini juga sama. Seperti transitory, it's still the same. Limited itu bedanya dia terbatas. Kalau season buah mangga. Apa tuh? Musiman ya, seasonal. Musiman. Ini jawabannya yang pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Teksnya juga ganti.